Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan bahas tentang pelajaran Pancasila. Pertama-tama saya akan membacakan halaman 206 aktivitas belajar 4.8. Bagaimana pendapat kalian tentang prediksi dari berbagai pihak tentang masa depan Indonesia yang terdapat dalam berita tersebut? Sebagai peserta didik, bagaimana kalian berkontribusi bagi kemajuan Indonesia? Jelaskan kaitan antara nilai-nilai Pancasila dengan kemajuan negara Indonesia. Prediksi dari berbagai pihak seperti International Monetary Fund, Standard Chartered and PricewaterhouseCoopers tentang masa depan Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi dunia. Hal ini sangat memungkinkan tercapai mengingat penduduk yang produktif serta kebijakan inovatif yang diterapkan oleh pemerintah. Sebagai peserta didik, kontribusi bagi kemajuan Indonesia dapat dimulai dengan belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas diri, selain itu menjaga semangat kebangsaan, bersikap kreatif dan berwawasan global. Juga merupakan cara efektif untuk mendukung Indonesia menjadi negara maju. Nilai-nilai Pancasila sementara kaitannya dengan kemajuan negara Indonesia. Pancasila memberikan landasan yang kokoh untuk membangun negara yang makmur dan sejahtera. Selanjutnya akan berbakat oleh AFB. Saya akan membacakan halaman 207 sampai 208. 1. Nilai ketuhanan menjiwai pembangunan nasional dalam hal membangun kepribadian manusia Indonesia secara mental dan spiritual. 2. Nilai kemanusiaan menjiwai pembangunan nasional dalam mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia yang adil dan beradab. 3. Nilai persatuan menempatkan kepentingan bangsa dan bangsa Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan nasional. 4. Nilai kerakyatan menjiwai pembangunan nasional untuk selalu mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia. 5. Nilai keadilan menjiwai pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta menciptakan pemerintahan yang baik, berkeadilan dan membuat kebijakan yang menyejahterakan rakyat. Menurut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2019, tujuan pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila yang bersifat menyeluruh ialah membangun masyarakat yang adil dan makmur. Menurut nilai-nilai Pancasila, unsur-unsur pokok masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila ialah sebagai berikut. 1. Terjaminnya sandang, pangan, dan perumahan yang layak sehingga tidak ada kecemasan lagi bagi warga negara Indonesia dalam menghadapi masa depan. 2. Terdapat jaminan kesehatan dan pendidikan setiap warga negara Indonesia sehingga dapat menunaikan tugas dan haknya dengan sebaik-baiknya. 4. Jaminan setiap warga negara Indonesia untuk dapat menikmati dan mengembangkan kebudayaan. 5. Adanya kesempatan yang luas bagi warga negara Indonesia dalam berbuat dan bekerja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kakak. Saya perlu membacakan halaman 208 aktivitas belajar 4.9. Dalam kegiatan pembelajaran kali ini, carilah informasi dari berbagai sumber tentang inspirasi praktik baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, institusi, pemerintah, dan lain-lain. Praktik baik tersebut mendukung ketercapaian 4 unsur pokok masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Setelah kalian temukan, kalian harus menolak nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional yang ditemukan dalam inspirasi praktik baik tersebut. Lakukan eksplorasi secara berkelompok dan analisislah contoh praktik baik pelaksanaan pembangunan nasional dengan unsur pembagian berikut. Kelompok 1 dan 6, sandang pangan dan perumahan yang layak. Kelompok 2 dan 7, jaminan kesehatan dan pendidikan setiap warga negara Indonesia. Kelompok 3 dan 8, jaminan hari tua setiap warga negara Indonesia. Kelompok 4 dan 9, jaminan mengembangkan kebudayaan. Kelompok 5 dan 10, kesepakatan yang luas bagi warga negara Indonesia dalam berbuat dan bekerja untuk kepentingan umat manusia. Langkah pembelajarannya sebagai berikut. 1. Setiap kelompok akan diberikan satu topik kelas. 2.
Setiap kelompok berkolaborasi untuk mencari berita atau artikel yang berisi praktik baik sebuah lembaga, institusi, kelompok atau individu dengan melakukan aksi nyata yang dapat mendukung tercapainya unsur masyarakat adil dan makmur. Setiap kelompok mencari satu unsur atau topik. 3. Lakukan telah menggunakan nilai-nilai Pancasila dengan mengurai setiap sila yang terkait dengan praktik baik tersebut. 4. Kerjakan di buku kalian dengan mengikuti format berikut. Berita atau artikel topik. Tulis atau deskripsikan berita kita sebenarnya. Sila ke-1, 2 dan 9, 4 dan 9, 2. Sila kedua, 2 dan 7, 5 dan 10, 3 dan 7. Sila ketiga, 4 dan 9. Sila keempat, 2 dan 7, 5 dan 10. Sila kelima, kelompok 1 dan 6, 2 dan 7, 3 dan 8, 5 dan 10. Uji kompetensi 4.6. Coba pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas. 1. Bagaimana sila pertama Pancasila menjiwai pembangunan nasional? Berikan contoh nyata. Pembangunan, jawabannya, pembangunan rumah, ibadah dan kebijakan toleransi beragama. Pendidikan karakter berbasis agama. Pembangunan berbasis etika dan moralitas. 2. Bagaimana cara mewujudkan pembangunan nasional yang di satu sisi harus mengutamakan kesejahteraan rakyat, namun di sisi lain kita menjaga keadilan dan keadaban. Jawaban, menjunjung nilai-nilai Pancasila, menghargai hak-hak asasi manusia, menjalankan kewajiban dan hak secara adil. 3. Pada era globalisasi, batas-batas negara menjadi tabu. Bagaimana nilai persatuan yang antisipasi hari ini untuk menguatkan pembangunan nasional? Jawaban, memperkuat rasa nasionalisme, meningkatkan toleransi, saling menghormati, mempertahankan identitas bangsa. Dalam perhelatan pemilihan umum seringkali muncul orang yang disebut golongan putih. Bagaimana pembangunan yang sesuai dengan Pancasila merespon hal di atas? Jawaban, mengutamakan kesejahteraan rakyat dengan nilai ketuhanan, mencegah politik uang dan kecurangan, mewujudkan pemilu yang inklusif dan representatif, menjalankan pemerintahan yang amanah dan berorientasi pada kesejahteraan. 4. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arif. Saya akan membacakan halaman 210. Setelah kalian mempelajari materi bab 4 ini, lakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan berikut. 1. Pengetahuan baru apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran? 2. Bagaimana perasaan kalian saat menjalani proses pembelajaran? 3. Hal apa yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran? 4. Apa keyakinan kalian yang semakin menguat dalam melaksanakan pembelajaran? 5. Bagaimana upaya kalian untuk menindaklanjuti pemahaman kalian terhadap materi? Jawaban. 1. Saya belajar tentang hak, kewajiban, serta peran warga negara dalam pertahanan dan pembangunan. 2. Saya merasa lebih sadar akan pentingnya menjadi warga negara yang baik. 3. Tidak ada yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran. 4. Saya semakin yakin bahwa menjalankan hak dan kewajiban dengan seimbang dan penting bagi kemajuan bangsa. 5. Saya akan menerapkan nilai Pancasila, menaati aturan, dan aktif dalam kegiatan sosial. Yang 311. Jawablah pertanyaan berikut dengan memberi tanda silang pada satu dengan jawaban yang benar. 1. A. Mendapatkan 1. Mendapat pengajaran, menghormati dan menghargai hukuman, mewujudkan keamanan dan kenyamanan, belajar dengan rajin, mematuhi nasihat guru. Berdasarkan pilihan di atas, kewajiban yang harus dilaksanakan peserta didik sebagai warga negara sekolah. Warga sekolah ditunjukkan pada nomor A 1, 2, 3, 4, B 1, 2, 3, 5, C 1, 3, 4, 5, D 2, 3, 4, 5, E 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban B 2, 3, 4, 5. 2. Berdasarkan pilihan di atas, kewajiban yang harus dilaksanakan peserta didik sebagai warga sekolah ditunjukkan pada nomor 2. Apabila ada warga negara X yang negaranya berasal
berasas ius sanguinis atau penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan, melahirkan anak di negara yang menganut asas ius soli atau penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir, maka anak tersebut berstatus A. warga negara X, B. warga negara Y, C. bipatriot, D. apatriot, E. multipatriot. Jawaban C. bipatriot. 3. Perhatikan yang berikut. TNI sebagai kekuatan utama, Polri sebagai kekuatan utama, Tugas sebagai kekuatan utama, rakyat sebagai kekuatan utama, rakyat sebagai kekuatan pendukung. Berdasarkan sekalian di atas, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ditunjukkan pada nomor A 123, B 124, C 145, D 235, E 345. Jawaban B 124. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi acuan utama dalam melaksanakan hubungan antar bangsa dan negara ialah A. mencapai negara Indonesia yang merdeka, B. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, C. memajukan kesejahteraan umum, D. mencerdaskan kehidupan bangsa, E. melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, persamaan abadi dan keadilan sosial. Jawaban E. melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi dan keadilan sosial. 5. Pembangunan nasional diarahkan dengan membangun kepribadian manusia Indonesia secara mental dan spiritual. Manusia Indonesia yang berjuang senantiasa menjaga keluhuran akal budinya sesuai ajaran Tuhan Yang Maha Esa, serta mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai di tengah perbedaan agama atau keyakinan. Pembangunan ini pertama sesuai dengan nilai A. kebahagiaan, B. kemanusiaan, C. persatuan, D. kerakyatan, E. keadilan. Jawaban A. ketuhanan. Selanjutnya dibacakan oleh Igan. Saya akan membacakan halaman 212 dan 213. Penilaian 2. Saya akan membacakan soal dan jawabannya. 1. Perilaku perundangan di lingkungan sekolah merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak dan kewajiban yang harus diselesaikan. Tindakan yang dilakukan sebagai upaya represif atau penindakan ialah A. melaporkan pelaku perundungan guru, B. memanggil orang tua pelaku perundungan, C. memberi sanksi tegas kepada pelaku perundungan. 2. Perilaku membuang sampah di sembarang tempat yang terjadi di lingkungan masyarakat merupakan bentuk pengingkaran kewajiban. Jika dikaitkan dengan kewajiban warga negara, perilaku ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang B. Lingkungan. 3. Ciri-ciri seseorang atau masyarakat yang menjaga keseimbangan hak dan kewajiban ialah C. melaksanakan hak dan kewajiban secara selaras. 4. Untuk membangun keseimbangan hak dan kewajiban warga negara diperlukan kesadaran yang tinggi akan menghadirkan seorang warga negara dari perilaku melanggar hak atau mengingkari kewajiban. Sebaliknya, kesadaran yang rendah membuat seorang warga negara dengan mudah melanggar hak dan mengingkari kewajiban. Faktor eksternal yang menyebabkan pelanggaran hak adalah C. ketidaktegasan aparat hukum, dan D. penyalahgunaan teknologi. Soal nomor 5, di bawah ini bidang hubungan internasional beserta contohnya yang tepat adalah A. politik, contohnya pembukaan hubungan diplomatik dengan negara lain dan perjanjian batas negara RI dengan negara tetangga. Oke, untuk soal terakhir akan dibacakan oleh Rizky. Oke, yang pertama adalah bagaimana cara mencegah dan mengatasi marak yang berlaku membuang sampah sembarangan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Jawabannya adalah sekolah, pencegahan. 1. Edukasi kebersihan dalam kurikulum dan kegiatan sekolah. 2. Tempat sampah cukup dan terpilah. 3. Peraturan dan sanksi buang sampah sembarangan. Cara mengatasinya: 1. Aksi bersih rutin warga sekolah. 2. Mengedukasi larangan buang sampah sembarangan. 3. Membuatkan jadwal tiket. Lingkungan masyarakat. Pencegahan: 1. Sosialisasi melalui berbagai media dan pertemuan warga. 2. Penyedia tempat sampah umum untuk diakses. 3. Ajak warga berpartisipasi dalam kebersihan. Cara mengatasinya: yang pertama, gotong royong membersihkan lingkungan. 2. Perbaikan sistem pengumpulan dan pengolahan sampah. 3. Memanfaatkan sampah organik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ariel.
Oke, saya akan majukan oleh meski 2. Bela negara merupakan salah satu hak dan kewajiban warga negara. Berikan contoh bela negara di lingkungan sekolah, masyarakat berbangsa dan bernegara. Masing-masing satu contoh. Jawaban di sekolah adalah mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Di masyarakat adalah menjaga kebersihan lingkungan bersama. Di berbangsa adalah menjaga kerukunan antar umat beragama, dan di bernegara adalah membayar pajak tepat waktu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raka. 3. Asas penentuan kewarganegaraan terdiri atas ius soli dan ius sanguinis. Jelaskan perbedaan keduanya dan bagaimana implementasi di negara Indonesia. Perbedaan ius soli dan ius sanguinis. Ius soli, law officer, kewarganegaraan dilakukan oleh tempat kelahiran dan memandang kewarganegaraan orang tua jika seseorang lahir di suatu negara dan menganut asas ius soli, maka secara otomatis menjadi warga negara tersebut. Asas ius sanguinis, law officer, warga negara ditentukan oleh keturunan orang tua dan tanah memandang tempat kelahiran anak yang lahir di suatu negara, tetapi orang tuanya warga negara lain akan mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Menerapkan di Indonesia mengenai asas ius secara utama yang berarti kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh kewarganegaraan orang tuanya. Namun terdapat pengecualian berupa gerakan asas ius soli terbatas bagi anak-anak yang lahir di Indonesia dengan kondisi tertentu. Seperti anak dari orang tua yang tidak memiliki kewarganegaraan atau orang tua yang status keluarganya tidak jelas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saya akan melanjutkan bagian dari Raka. 4. Jelaskan bagaimana sikap positif warga negara yang mendukung peran negara Indonesia dalam hubungan internasional. Sikap positif warga negara Indonesia dalam hubungan internasional dapat diwujudkan dengan menjunjung nasionalisme, menghormati perbedaan budaya, dan menjaga toleransi dalam berinteraksi dengan bangsa lain. Selain itu, menguasai bahasa asing dan meningkatkan kompetensi diri, membantu peran aktif dalam kerjasama global. Terakhir dibacakan oleh Zidan. Oke, nomor 5, soal jelaskan penerapan nilai persatuan sila ketiga Pancasila dalam mewujudkan pembangunan nasional. Jawabannya, mampu menempatkan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Oke, sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Mati. Aku dipanggil mati. Ya.